Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Saudara-saudaraku dan para pecinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala, marilah kita bersama-sama mengawali majelis kita di program Lentera Hati persembahan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan. Kita awali tabarrukan bi Ummil Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan zahiran dan batinan kepada kita. Allah berikan manfaat daripada program ini, manfaat dunia wa ukhra, menjadi hal yang akan menghantarkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala, kian membanggakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan hajat baik kita dikabulkan oleh Allah. Segenap urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesabaran dan segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan lahiran wa batin. Yang punya cobaan mudah-mudahan diberikan kesabaran dan segera diberikan jalan keluar. Amin Allahumma amin. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyah salihah anna Allah yunawwir qulubana wa qalibana bil huda wat tuqa al afaf wal ghina wa anna Allah yaqdi jami'a hajatina wa sahil jamil jami'a umurina wa yamla'a qulubana bil iman wa yaghfira lana bil ulumin nafi'ah wal arzaq al wasi'ah wa yakhtim lana bil husna wa yazid lana ilman nafi'ah qalban khashi'a wa amalan salihan taqabbala wa yubarik lana fi jami' ahwalina ya Allah ya Allah ya Allah wa yaftah alaina futuh al-arifin wa ala kulli niyyah salihah bi jahi nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bi amsalin syuhada salihin wa lajim fi kutubina musannif fi kutubina masyarik al-ard min gharibiha Habib Abdullah Ba'al al-Haddad وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rahimakumullah. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, semoga Allah merahmati kalian semua. Kata Al-Habib Abdullah Ba'al al-Haddad, anna aklal halal yunawwirul qalba wa yuraffiquh. Sesungguhnya ketika kita mengkonsumsi hal yang halal, makanan minuman yang halal, maka itu akan berdampak menerangi hati kita, akan berdampak melembutkan jiwa kita. Wa yajlibu lahul khasyata minallah wal khushu'a li'azamati. Apa yang kita konsumsi kalau memang halal, maka itu akan mendorong kita, menghantarkan kita untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal itu juga akan menghantarkan kita untuk semakin tunduk patuh, khusyuk dalam rangka pengagungan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diterangkan pula, apa yang kita konsumsi jika halal, maka hal itu akan yunasyitul jawarih lil ibadati wat ta'ah, akan mensupport raga kita, akan mendorong, menggiatkan badan kita untuk giat, untuk cakang beribadah dan melakukan ketaatan-ketaatan lainnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan konsumsi halal itu akan menghantarkan kita menjadi jiwa yang zuhud, jiwa yang qanaah, sabar dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah, tidak lagi menginginkan sesuatu yang lebih, menjaga dirinya agar tidak terjerumus kepada syubhat. Orang-orang yang zuhud sedemikian rupa dalam kehidupan dunia, justru ia akan lebih tertarik, lebih menyukai
hal-hal yang berorientasi akhirat dan akhirat. Jadi apa yang kita konsumsi dari barang halal itu akan menjadi penghantar penyebab kita untuk melakukan diterimanya amal-amal kebaikan kita. Wastijabatud doa tentunya, dan akan menjadi penyebab diterimanya doa kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam jelaskan kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, atib ta'amatak tastajib da'watak. Atib itu, tayyib itu, saudaraku, kalau kita berbicara secara gramatika bahasa, artinya bukan hanya sebuah hal yang halal, bahkan ada qayyitannya dia sebagai qayyid. Kalau di Quran itu halalan thayyiba, bukan hanya sekedar halal, tetapi juga thayyib itu sesuatu yang nyaman karena mendapatkan keridhaan dari lawan kita, daripada partner kita di dalam bermuamalah. Jadi memang sama-sama dari keridhaan hati. Barang itu didapat dari mana? Yang punya barang itu memang betul-betul legowo, memang betul-betul ridha, lapang dada untuk menyerahkannya kepada kita. Thayyib itu bukan hanya sekedar baik, tapi juga mungkin kalau menggunakan teori medis, maka itu juga higienis. Itu thayyib namanya. Subhanallah, halal, thayyib lagi. Jadi kalau sudah thayyib, insyaallah dalam kerangka syariat kita sesuatu yang halal. Maka dari itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam berpesan kepada sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, atib ta'amatak tastajib da'watak. Jadi perindah, perbagus konsumsimu, maka baru engkau minta untuk dikabulkan doa-doamu. Jadi kalau makanan kita remang-remang, kita bermuamalah dengan orang yang tidak ngerti najis, tidak faham tentang syariah, bagaimana mungkin dia akan thayyib? Ya, secara zahir, hukum zahir sih halal, tapi dalam dunia syariat kita sempurnakan itu hukum zahir dan juga hukum batin. Hukum zahir halal, tapi ada dampak nanti secara batin. Kalau secara hukum zahir, wah ini daging ya daging, nggak tahu kalau itu daging apa. Hukum zahirnya halal, tapi hukum batinnya subhanallah, Allah yang maha tahu, dan itu akan berdampak kepada kita. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita semua agar tidak terbelalak kepada sesuatu yang tidak thayyib. Subhanallah, kehidupan kita di zaman akhir, zaman fitnah ini senantiasa dirangsang oleh kuliner dan lain sebagainya. Ya, harga diri kita ada pada perut kita. Kalau pikiran kita senantiasa mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan perut belaka, maka sejatinya kualitas kita tidak jauh berbeda dari apa yang keluar dari perut kita. Begitulah filosofis dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardhahu karramallahu wajhah. Kalau kita di pesantren dulu punya jargon, punya slogan, anwa'ul hayat naw'an, imma madmun wa imma nyemken-nyemun kan. Jadi kalau warna hidupnya cuma dua hal, subhanallah saudaraku. Jadi warna hidupnya yang ada dalam pikirannya cuma dua hal. Yang dipikirkan adalah makan dan tidur. Ada kegiatan di masjid, pikirannya bilang kapan kegiatan ini segera selesai, saya akan segera makan, saya akan segera istirahat dan lain sebagainya. Yang terprogram dalam benaknya sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang kehidupannya adalah urusan makan dan kenyamanan. Kenyamanan dalam makan, dalam tidur. Subhanallah, bukan kenyamanan di saat kita bercengkrama dengan sang pencipta kita di keheningan malam. Ya Allah, ya Karim, inilah kenyataan realita dalam diri kita.
Subhanallah, mudah-mudahan Allah tingkatkan kualitas kepribadian kita untuk senantiasa teguh hanya memilih kehidupan bersama Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Orientasi kehidupan kita betul-betul hal yang bernuansa ukhrawi walaupun kita masih berada dalam kehidupan duniawi. Saudara-saudaraku, para pecinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala, dilanjutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Wa amma aklul harami wasyubuhat fa sahibuhu ala dhidd min jami'i hadhihi al-khairat. Ketika yang kita konsumsi adalah hal-hal yang tidak halal, hal haram ataukah syubhat, maka pelakunya akan berdampak padanya kebalikan dari apa yang dijelaskan di awal. Kebalikan daripada kebaikan. Bahwa hal halal itu akan menghantarkan yang bersangkutan semakin takut kepada Allah, semakin khusyuk untuk pengagungan kepada Allah, hatinya tercerahkan, pikirannya tercerahkan, hatinya terlembutkan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika yang dikonsumsi adalah hal-hal yang haram, syubhat juga, maka pelakunya akan jauh daripada kebaikan-kebaikan tadi. Justru hal yang haram, syubhat itu tadi akan membuat hati yang bersangkutan semakin keras. Hati yang bersangkutan akan gelap. Yuqassil qalba wa yudhlimu. Hatinya akan keras. Hatinya jauh daripada cahaya kebaikan. Wa yuqayyidul jawarih 'anit ta'at. Jiwanya terbelenggu untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malas rasanya. Wa yuraghib fid dunya. Justru pikirannya lebih senang dan berpihak kepada urusan duniawi. Wa huwa sababun fi adami qabulil a'mali salihah wa raddid du'a. Justru konsumsi hal yang tidak halal, haram dan syubhat itu tadi akan menjadi penyebab tidak terkabulnya amal-amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiadanya doa kita diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama fil hadis, sebagaimana diterangkan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang sedemikian panjang, kutipannya bahwa beliau menyebutkan seseorang yang rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh debu. Dia menengadahkan tangannya ke langit sambil mengatakan, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Tetapi kenyataannya adalah konsumsinya hal yang haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, tempatnya haram. Bagaimana mungkin itu doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad berpesan kepada kita, fahrisu ala aklil halal wa ala ijtinabil haram kullal hirs. Ayo waspada. Menginginkan benar jiwa kita agar senantiasa hanya mengkonsumsi yang halal, menjauhkan diri kita daripada konsumsi yang haram. Kullal hirs. Sekuat-kuatnya, sekuat tenaga kita mencoba. Kewaraan itu dijelaskan bukan hanya tertentu dengan makan saja, bukan hanya dengan minum saja, tapi kewaraan itu nanti wara yang menjaga diri daripada keharaman, daripada syubhat dan lain sebagainya, itu bukan hanya dalam hal makanan, tetapi juga mengena kepada segala urusan. Oleh karenanya saudara-saudaraku, para pecinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala, alaikum bil iktisabi minal halal. Teguhkan jiwa kita untuk senantiasa berkasab dari hal yang halal. Bahwa apa yang kita dapatkan dari pekerjaan kita itu memang betul-betul sesuatu yang halal. Iktisab, bekerja, diperintah memang oleh Allah sebagai bentuk ikhtiar kita dalam kehidupan duniawi. Dalam bekerja ada anugerah, ada keutamaan, ada pahala yang besar. Terlebih jika didasari dengan niat yang benar. Niat bekerja
li'ilai kalimatillah, niat bekerja ibtigha'a wajhillah, mencari ridha Allah, mengikuti perintah Allah untuk mendapatkan yang halal. Jadi semuanya diniatkan ibtigha'a wajhillah, demi mendapatkan ridha Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Kita menjalankan perintah Allah untuk berikhtiar dalam kehidupan duniawi. Paling tidak niat dasar kita. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam menyatakan, "At-thayyibu ma akala ar-rajulu min kasbi yamini." Jadi apa yang dikonsumsi oleh seseorang yang paling baik adalah dari hasil kerjanya. Min kasbi yamini. Min kasbi yamini. Minum pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan gitu. Kalau nggak punya tangan kanan bagaimana? Lagi daruri itu ya lagi darurat. Jadi dari hasil kerja kerasnya maksudnya. Wah, keberkahan itu ada pada tangan kita. Sehingga dalam sebuah hadis yang lain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam menyatakan, "Man amsa kalan min amalil halal amsa maghfuran lah." Siapa yang sore-sore sudah lelah karena mencari rizki Allah yang halal, bekerja untuk mendapatkan hal yang halal, apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Amsa maghfuran lah, sungguh ia memasuki sore harinya dalam keadaan terampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sore-sore lelah karena bekerja mencari hal yang halal, pertanda bahwa dia orang memasuki sore harinya dalam keadaan terampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyalwil insan biktisabih siyanati dini. Oleh karenanya sebaiknya kita sebagai manusia di dalam bekerja hendaknya diniati dengan kasab kita itu, pekerjaan kita adalah siyanati dini, untuk menjaga agama kita. Wa siyanata wajhi 'anil hajah ilan nas, menjaga diri kehormatan kita agar tidak bergantung kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Niat wa kifayata nafsihi wa 'iyalihi, memberikan kecukupan untuk diri dan keluarganya. Wa tasadduq bima fadala min kasbih an hajatihi 'alal muhtajin min 'ibadillahi ta'ala. Niat akan bersedekah dengan kelebihan yang ia dapati setelah terpenuhinya hajat yang bersangkutan untuk diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan daripada hamba-hamba Allah yang beriman. Dengan demikian, kalau memang niat-niat seperti itu mencari ridha Allah tadi, tentu yakunu bidzalika 'amilan lil akhirah, berarti kerja kita walaupun di dunia terkategorikan sebagai amilan lil akhirah, orang yang bekerja yang orientasinya untuk akhirat. Oleh karenanya saudara-saudaraku, dipesan benar Al-Habib Abdullah Ba'al Al-Haddad, wal yahzar kullal hadar, waspada, hati-hati, awas jangan sampai min ayyashtagila bisababil kasb an faraidillah. Jangan sampai karena kita bekerja, sibuk bekerja, lalu melengahkan kita untuk tidak menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Aw yaqa fi bisababi fi maharimillah, atau justru sebaliknya, karena kita sibuk bekerja, justru pekerjaan itu menjerumuskan kita kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Fa yakhsiru bidzalika fi dunya wa akhirah. Tentu kita jika demikian rupa akan menjadi orang yang merugi, bukan hanya dalam kehidupan dunia, tapi juga rugi dalam kehidupan akhiratnya. Itulah wadzalika huwal khusranul mubin, dan itulah kerugian yang amat besar, yang nyata. Waqala ba'du salaf rahimahumullah, sebagian ulama salaf mengatakan, ar-rijal thalatha, rajulun syaghalahu ma'aduhu an ma'ashih fahadha minal faizin, wa rajulun syaghalahu ma'ashuhu li ma'adih fahadha minal muqtasidin, wa rajulun syaghalahu ma'ashuhu an ma'adih fahada minal zalimin atau qala minal halikin. Intaha. Sebagian ba'du salaf, sebagian ulama salaf menyatakan ada tipikal manusia di dalam bergelimang dengan kehidupan dunia.
Ada orang yang disibukkan oleh urusan akhiratnya sehingga ia tidak terbengkalai kehidupan dunianya. Ini orang yang bagus ini. Fahadha minal faizin. Jadi dalam kehidupan dia senantiasa tersibukkan oleh hal-hal yang orientasinya akhirat. Justru ini orang yang beruntung, minal faizin. Yang kedua, walajulun syaghalahu ma'ashuhu li ma'adih. Ada orang yang dia disibukkan oleh kehidupan dunia demi akhiratnya. Fahada minal muqtasidin. Ini termasuk golongan yang sederhana. Tingkat yang ketiga, warajulun syaghalahu ma'ashuhu an ma'adih. Ada orang yang disibukkan oleh urusan dunia sehingga lengah daripada urusan akhiratnya. Fahada minal zalimin. Ini termasuk golongan orang-orang yang telah menganiaya dirinya sendiri. Au qala minal halikin, atau dikatakan sebagai orang-orang yang binasa. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami, keluarga kami dan saudara kami. Keberkahan di dalam bekerja. Engkau cukupi Allah kebutuhan kami dengan rezeki yang halalan mubarakah. Jangan sibukkan hati pikiran kami dengan sesuatu yang telah menjadi garansi jaminan Engkau kepada setiap hambanya yang beriman. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam segenap urusan kita. Allah bimbing kita, keluarga dan keturunan kita semuanya di jalan kebaikan yang penuh ridha Allah Subhanahu tabaraka wa taala dan membanggakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab.